Ya, mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi OJK yang bernama Kredit Pintar Pinjaman Online. Seperti apakah pengalaman banyak orang yang sudah saya rangkum ya informasinya ketika mengalami gagal bayar? Apakah didatangi oleh desa lapangan atau enggak ya? Setidaknya informasi ini bisa memberikan tambahan informasi buat teman-teman ya, yang mungkin setiap orang pengalamannya itu berbeda-beda, ada yang tidak didatangi, ada juga yang didatangi. Untuk aplikasi kredit pintar sendiri ini bintangnya ulasannya 4,3 teman-teman ya, termasuk salah satu aplikasi yang sudah banyak di-download juga. Jadi di sini sudah banyak orang yang curhat juga ya, mengalami gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini yang sudah di-download 10 juta pengguna. Tentu banyak banget ya yang galbay. Nah, di sini ada juga yang curhat kemarin ya, 6 juta galbaynya di kredit pintar di daerah Jogja. Jadi dia ini didatangi DC tapi tidak ditemuin. Terus jenuh, nggak datang lagi katanya ya. Jadi di sini juga ada yang udah telat 8 hari ya. Pokoknya banyak banget kejadian-kejadian yang dialami oleh para debitur yang galbay ya. Mulai dari yang didatangi, ada juga yang tidak didatangi ya. Itu tergantung dari nominal. Karena kredit pintar ini untuk FC ya, file kolektor ataupun yang disebut dengan DC lapangannya, itu mereka terbatas juga teman-teman ya, sehingga lebih memprioritaskan yang nominalnya itu lebih besar, kemudian dekat kantor ya. Jadi itulah mengapa tidak semua orang didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi kredit pintar ini. Nah, buat kalian yang galbay di aplikasi kredit pintar ini, gak usah panik ya, karena aplikasi ini adalah aplikasi resmi ya, yang sudah tergabung dengan AFVI dan resmi OJK. Artinya tidak ada hal-hal yang mungkin melanggar aturan gitu ya. Tapi kalian harus tahu juga bahwa untuk DC-DC dari aplikasi pinjaman online resmi pun kadang-kadang tidak update ya, mereka tidak teredukasi dengan aturan-aturan baru yang dari OJK. Maka dari itu, kita selaku orang yang mungkin mengalami gagal bayar itu harus lebih tahu aturan dari OJK, sehingga ketika mereka nagih di hari libur, nagih di atas jam 8 malam, itu bisa kita lawan ya. Kenapa? Karena itu aturan OJK tidak memperbolehkan penagihan dari libur dan juga di atas jam 8 malam. Bahkan sekarang tidak boleh menagih ke nomor kantor, ke kontak darurat pun sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Maka dari itu, gak usah panik ketika kalian mengalami gagal bayar di sebuah aplikasi. Intinya jangan sampai minta bantuan joki karena itu penipuan. Kemudian juga jangan sampai gali lubang, tutup lubang buat bayar utang ini ya. Kalau udah nggak ada, ya gak usah dibayar aja dulu kayak gitu ya. Karena biasanya DC lapangan juga akan mengerti dan lebih pasrah sih ketika melihat orang yang sudah pasrah tidak bisa membayar ya. Nah, kira-kira seperti apa pengalaman kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi kredit pintar? Tulis di kolom komentar yang pastinya berbeda.